Halo teman-teman, aku Tabina Anindita, mahasiswi Ilmu Komunikasi 2025. Aku juga aktif di beberapa organisasi loh, salah satunya Himpunan Mahasiswa. Sebagai anak organisasi, pasti kalian pernah dong ngehandle acara. Coba deh bayangin, kalian lagi ngehandle sebuah acara dan menjadi koordinator kegiatan. Terus kalian udah menyiapkan semua dari awal sampai akhir, dari konsep sampai teknis. Semua hal-hal kecil yang bahkan orang lain gak kepikiran, udah kalian pikirin. Tapi di hari H, hujan turun, sesuatu yang gak bisa kalian kendalikan. Acara gak berjalan sesuai dengan rencana, peserta banyak yang kocar-kacir, dan di situ kalian dicap sebagai koordinator yang gagal. Padahal kan itu terjadi nggak sesuai dengan kemauan kalian dan di luar kendali kita. Fenomena seperti ini dalam filsafat dikenal sebagai the paradox of moral luck. Moral luck adalah kondisi di mana seseorang dinilai secara moral berdasarkan hal-hal yang sebenarnya di luar kendalinya. Secara ideal, kita percaya bahwa seseorang seharusnya dinilai dari niat, usaha, dan keputusan yang ia ambil. Tapi dalam kenyataannya, kita justru menilai dari hasil akhirnya. Artinya, tanpa sadar, penilaian kita terhadap seseorang sering dipengaruhi oleh nasib. Bayangkan, ada dua koordinator kegiatan, si A dan si B. Keduanya sama-sama bertanggung jawab, sama-sama bekerja keras, sama-sama menyusun konsep dengan matang dan mengatur timnya dengan baik. Saat hari H datang, acara yang dihandle oleh si A berjalan dengan baik. Cuaca cerah, peserta yang datang banyak, semua sesuai rencana. Si A dipuji, dia dibilang hebat, dia dibilang sukses. Tapi di hari yang sama, dengan persiapan yang sama kerasnya, acara yang dihandle oleh si B tidak berjalan sesuai dengan rencana. Hujan deras, peralatan terganggu, panitia berkurang, peserta kocar-kacir. Acara tidak berjalan dengan maksimal, dan tanpa banyak pertimbangan, si B dianggap gagal. Padahal usaha mereka sama kerasnya. Disinilah letak dilema moral luck. Kalau kita menilai dari hasil, maka koordinator A terlihat lebih baik. Tapi kalau kita melihat dari proses, apakah benar mereka benar-benar berbeda? Apakah adil jika menilai seseorang hanya dari hasil yang dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak ia bisa kendalikan? Menurut saya, solusi dari dilema ini adalah dengan membedakan antara penilaian moral. Menurut saya, solusi dari dilema ini adalah dengan membedakan antara penilaian moral dan evaluasi hasil. Secara moral, seseorang harus dinilai dari apa yang berada dalam kendalinya. Dalam konteks tadi, itu berarti niat, usaha, perencanaan, dan cara mereka mengambil keputusan. Jika dua koordinator sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, bertanggung jawab, dan melakukan yang terbaik, maka secara moral mereka seharusnya dinilai dengan setara. Namun, hasil tetap memiliki peran yang penting, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk evaluasi dan pembelajaran. Misalnya, dari kejadian ini, kita bisa belajar untuk Misalnya, dari kejadian tadi, kita bisa belajar untuk menyiapkan alternatif atau plan B. Jadi, hasil bukan dasar untuk menghakimi seseorang, tapi bahan untuk evaluasi dan memperbaiki sistem ke depannya. Moralitas seharusnya menilai apa yang bisa dikendalikan manusia, sementara hasil seharusnya menjadi bahan evaluasi, bukan dasar penghakiman. Kadang dalam hidup, kita sudah melakukan segala hal dengan benar, tapi hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Dan itu tidak selalu menjadi salah kita. Mungkin yang terjadi bukan kegagalan, tapi pertemuan antara usaha dan nasib. Dan mungkin untuk memahami itu membuat kita menjadi lebih adil, bukan hanya dalam menilai orang lain, tapi juga dalam menilai diri kita sendiri.